Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din waliyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun. Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi berperang. Sebahagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Qala Allah Ta'ala fi ayatin ukhra, Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Hadirin jamaah Ansar Masjid Taqwa Muhammadiyah rahimakumullah. Salah satu karakter daripada ajaran Islam baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis adalah bersifat holistik. Holistik itu utuh, menyeluruh. Kalau begitu, sebenarnya Al-Quran membicarakan semua bidang kehidupan. Jadi, kalau orang tidak mengkaitkan Al-Quran, ajaran Islam dengan semua bidang kehidupan, itu sebenarnya menyalahi ajaran Islam itu sendiri. Seperti hal dilakukan oleh para penjajah Belanda, dia mendikotomi hukum Islam dari bidang kehidupan. Sehingga sampai saat ini pun berpengaruh, seolah-olah orang taat pada hukum Islam itu hanya ketika di masjid. Tapi dia merasa tidak taat pada ajaran Islam ketika dia berada di luar masjid. Kalau dalam masjid, orang tuh tertib, ibadahnya jelas, baik. Tapi ketika keluar masjid, kemana dia keluar masjid itu? Bermuamalah, fantasiru fil ard. Ada yang ke pasar, ada yang ke ladang, ada yang ke sawah, ada yang ke toko, ada yang ke bisnis, ada yang ke kantor, ada yang kemana-mana melakukan kegiatan. Pada saat orang sudah meninggalkan masjid, di situ seolah-olah dia meninggalkan prinsip ajaran hukum Islam. Artinya apa? Berbagai dimensi kehidupan di luar masjid
belum terwarnai oleh hukum Islam itu sendiri. Misal dunia olahraga, dunia politik, pemilu, pemerintahan, pasar, lalu lintas, dan seterusnya. Tapi andaikan orang bisa setertib di masjid, setaat di masjid ketika dia berada di pasar, ketika dia berada di kantor, ketika dia berada dalam bisnis, tentu akan membuat hukum Islam itu lebih baik. Maka hukum Islam itu harus bersifat holistik. Dia memasuki berbagai bidang kehidupan manusia. Nah, kenapa dalam ayat dikatakan di negara yang besar seperti Indonesia penduduknya mencapai 87% umat Islam tidak mendatangkan keberkahan? Padahal dikatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura aman wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Andai penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, akan datang keberkahan dari langit dan dari bumi. Kenapa? Salah satunya karena penerapan hukum Islam belum bersifat holistik. Ajaran Islam itu baru orang mentaatinya dalam konteks ibadah mahdah, tapi dalam muamalah belum semuanya. Sehingga masih ditemukan orang kehilangan sandal di masjid, orang kena kendaraan malah motor, masih ada hilang kota infak, masih ada yang lain-lain. Itu kenapa? Karena orang meyakini yang Islam itu hanya ibadah, sholat, duduk berzikir, dan seterusnya. Jadi bagaimana memajukan negeri ini agar berkah langit dan bumi itu datang? Jadikan prinsip ajaran Islam itu bersifat holistik, utuh dan menyeluruh. Yang kedua, prinsip ajaran Islam itu dia kebenarannya bersifat pasti. Bersifat pasti. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Maka apa-apa yang dinyatakan oleh Al-Quran itu nyata kebenarannya, dapat dibuktikan dan diuji oleh siapapun. Tidak hanya oleh seorang muslim, tapi dapat dibuktikan oleh peneliti yang bukan muslim sekalipun. Dan itu sudah banyak orang meneliti tanaman yang diiringi dengan zikir, menanamnya dan merawatnya lebih baik tumbuhnya dibanding dengan tanaman yang tidak diiringi dengan zikir. Pasien yang dirawat dengan diiringi dengan zikir, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dibanding dengan pasien dokter spesialis yang tidak diiringi dengan prinsip agama Islam, sembuhnya akan berbeda. Sudah banyak orang membuktikan. Toko jual beli yang dilakukan prinsip hukum Islam jauh lebih baik dibanding dengan yang sebelumnya. Ada seorang pedagang mengatakan, ambo ambil kebijakan kalau waktu sholat masuk diberikan kepada karyawan waktu untuk sholat lebih kurang setengah jam sampai 1 jam. Silakan tutup tokonya. Apa kata yang bersangkutan? Ternyata ketika itu tutup menaikkan omset penjualan, bukan mengurangi. Artinya apa? Ketika orang menyahuti hukum Islam, disitulah akan ada keberkahan dalam profesi dan kegiatannya. Jadi mari kita kita laksanakan ajaran Islam bersifat holistik dan yakini bahwa kebenaran hukum Islam itu bersifat mutlak dan bersifat pasti. Yakini dan mari kita laksanakan. Mudah-mudahan keberkahan dari Allah datang untuk negeri kita ini dari langit dan dari bumi. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.